ChatGPT adalah aplikasi chatbot berbasis artificial intelligence dengan beragam kemampuan, termasuk menjawab, memberi ide, menulis, dan menganalisis data, di mana outputnya bergantung pada prompt yang diberikan. Buku ini akan membahas penggunaan ChatGPT secara umum, termasuk etika dan cara membuat prompt yang efektif. Bab 1-2. Contoh penggunaan ChatGPT untuk penelitian, penulisan artikel ilmiah, analisis data, dan publikasi akan dijelaskan pada bab 3-6. Kecerdasan buatan AI adalah komputer atau mesin yang dirancang dengan algoritma untuk berpikir, beraksi, dan melakukan penalaran seperti manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, AI meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan dan menyediakan dasar penalaran. Definisi AI menurut Russell et al. Tahun 2010 dibagi menjadi 4 kategori: thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Thinking humanly. Tahapan penalaran komputer harus sejalan dengan tahapan penalaran manusia. Jika tidak, meskipun hasil akhirnya sama, komputer tidak dapat dianggap thinking humanly. Acting humanly. Sebuah komputer dikatakan sebagai AI jika mampu beraksi layaknya manusia, atau acting humanly. Alan Turing merancang Turing Test, di mana seorang interogator mengajukan pertanyaan kepada seorang manusia dan sebuah komputer. Komputer lulus Turing Test jika interogator tidak dapat membedakan antara keduanya. Thinking rationally. Aristoteles, filsuf Yunani kuno, mencetuskan ide berpikir rasional yang menekankan bahwa kesimpulan benar hanya jika premisnya juga benar. Contohnya, jika Sokrates adalah manusia dan semua manusia tidak abadi, maka Sokrates juga tidak abadi. Komputer dapat dianggap sebagai AI jika mampu melakukan penalaran serupa, yang dikenal sebagai silogisme dalam studi logical thinking. Acting rationally. Agen komputer diharapkan dapat beroperasi otomatis, memperspeksi lingkungan, beradaptasi terhadap perubahan, dan mencapai tujuan tertentu. Agen rasional bertindak untuk mencapai hasil terbaik berdasarkan penalaran rasional. Jika komputer memiliki program yang memenuhi keempat kategori ini, maka dapat dianggap memiliki AI. Dengan demikian, kemampuan tersebut menunjukkan kecerdasan dalam pengambilan keputusan. Halusinasi ChatGPT. Model GPT yang digunakan oleh ChatGPT dilatih dengan data dari berbagai sumber yang sering mengandung misinformation. Meskipun ChatGPT belajar dari pola kata, ia dapat menghasilkan output yang tampak benar, tetapi tidak akurat, mirip dengan stochastic parrot atau burung beo. Oleh karena itu, verifikasi fakta sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi yang dihasilkan. Prinsip prompt. Prompt dalam ChatGPT adalah kalimat atau paragraf yang dibuat untuk melakukan percakapan, yang dapat terdiri dari berbagai jenis pernyataan dan permintaan. Untuk membuat prompt yang efektif, kalimat harus mudah dipahami, lengkap, dan menggunakan kata serta frasa yang tepat. Kalimat efektif juga harus memiliki unsur subjek dan predikat, serta memenuhi sifat kesatuan, kepaduan, kesejajaran, kehematan, dan kelogisan. Best practice untuk menilai prompt adalah dengan melihat kualitas respons yang diberikan ChatGPT. Penting untuk mengevaluasi apakah respons tersebut dapat menjawab atau menanggapi informasi dengan benar. Jika informasi yang diberikan tidak akurat, ada 2 kemungkinan penyebab. Prompt yang buruk atau model ChatGPT yang belum sempurna. Sebagai pengguna, kita tidak dapat mengubah model atau data latih yang digunakan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mendapatkan respons yang tepat adalah dengan membuat prompt sebaik mungkin. Penulis menyebut kaidah pembuatan prompt yang baik disingkat menjadi koran lapangan. Ko untuk konteks yang menjelaskan apa yang akan dilakukan. Ran untuk peran menjelaskan peran ChatGPT dalam percakapan. La untuk larangan yang menetapkan batasan yang harus diikuti. Pang untuk panjang menjelaskan panjang respons yang diharapkan. Sedangkan an untuk tambahan menambahkan penekanan opsional untuk pertimbangan lebih lanjut. Contoh prompt unsur konteks. Saya adalah seorang mahasiswa magister ilmu komputer yang akan mengerjakan penelitian untuk tesis. Saya memiliki ketertarikan khusus pada bidang computer vision dan object tracking.
Dalam prompt berikutnya, saya akan mengajukan beberapa pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan terkait penelitian saya. Contoh peran. Dalam sesi ini, saya ingin Anda berperan sebagai seorang penasihat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset di bidang computer vision dan object tracking. Contoh larangan, jangan merespons prompt saya dengan informasi yang tidak betul. Jika Anda ragu dengan informasi pada respons Anda, berikan saja keterangan bahwa Anda ragu dengan respons yang diberikan. Contoh panjang. Untuk setiap prompt yang saya ajukan, berikan respons secara singkat, padat, jelas. Jika respons tergolong panjang, rumuskan dalam wujud per poin atau tabel yang mudah saya pahami. Contoh tambahan. Untuk setiap respons yang Anda berikan, tolong pertimbangkan ketidakmampuan saya dalam menginterpretasikan simbol matematika dengan baik. 1. Rancang beberapa prompt bertahap untuk menyelesaikan permasalahan kompleks saat menggunakan ChatGPT sebagai asisten analisis data. Langkah-langkah ini meliputi analisis deskriptif, visualisasi data, korelasi, dan pengujian hipotesis. 2. Berikan referensi bentuk respons yang diinginkan saat menggunakan ChatGPT sebagai asisten riset. Misalnya, Anda dapat memberikan contoh tabel state of the art dalam bentuk file dokumen atau gambar yang di-upload bersamaan dengan prompt. Harapannya, model ChatGPT dapat membuat tabel serupa dengan kualitas informasi yang berbeda. 3. Berikan sumber informasi atau database yang ingin digunakan oleh ChatGPT dalam memberikan respons. Misalnya, untuk deskripsi mengenai tren gunung api di Indonesia, Anda dapat menyediakan referensi dalam bentuk file buku atau jurnal ilmiah. Harapannya, ChatGPT tidak mengambil informasi dari sumber lain yang keabsahannya belum terjamin. 4. Berikan evaluasi ketika respons ChatGPT tidak sesuai dengan objektif prompt yang diinputkan. Pengguna wajib mengevaluasi informasi yang diberikan dan memberikan kritik jika respons mengandung kesalahan. Kritik tersebut berfungsi sebagai feedback negatif agar model ChatGPT tidak mengulangi kesalahan di prompt selanjutnya. Bagaimana jika respons ChatGPT dari prompt selanjutnya malah semakin buruk? Sebaiknya pengguna membuat session chat baru karena kemungkinan besar memori yang digunakan model ChatGPT pada session chat yang lama sudah dipenuhi oleh informasi yang salah. 5. Tambahkan kalimat, mari berpikir selangkah demi selangkah atau let's think step by step di akhir prompt untuk membantu ChatGPT merespons secara bertahap. Jika pengguna tidak memiliki background yang cukup untuk strategi pertama, opsi ini menjadi pilihan yang tepat. Dengan menambahkan kalimat tersebut, diharapkan respons ChatGPT dapat menyelesaikan permasalahan secara runtut.